Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata Malaysia, apa yang terlintas di benak pikiran Anda? Ya, Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas mencapai 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Berjumpa kembali di channel Kang Munawir, channel yang mungkin bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan dan juga informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Bicara masalah hal menarik dan unik tentang negara Malaysia, memang tiada habisnya kalau kita bahas. Salah satunya ialah masalah prestasinya di persada dunia. Di antara keberhasilan yang diraih Malaysia adalah menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan paspor biometrik pada tahun 1998. Walaupun Malaysia termasuk negara yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Eropa, dan lain sebagainya, namun negara ini berhasil menduduki peringkat pertama dalam beberapa hal. Mungkin selama ini kita hanya fokus pada hal-hal besar di bidang ekonomi dan sukses dalam sebuah persaingan. Sebenarnya masih banyak hal lain yang membuat Malaysia menjadi yang nomor satu di dunia. Lantas, apa saja yang membuat Malaysia nomor satu di dunia? Jom kita bahas ya. Pertama, balai bomba ataupun stasiun pemadam kebakaran tertinggi di dunia. Tahukah kalian sahabat, jika Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia akan segera membuka stasiun pemadam kebakaran di ketinggian 3.382.2 meter di atas permukaan laut atau ketinggian 3.382.2 meter dari paras laut. Di puncak Gunung Kinabalu di Sabah, menurut laporan Astrawani, mantan Menteri Pemerintah Daerah dan Perumahan Sabah yakni Datuk Sri Masidi Manjun menginformasikan bahwasanya stasiun pemadam kebakaran akan berfungsi sebagai pusat operasional tim pencarian dan juga pertolongan Gunung Kinabalu. Kedua, lokasi tumbuhan paya bakau atau lokasi tumbuhan rawa mangrove terbanyak di dunia. Tahukah kalian sahabat, jika hutan mangrove Sungai Merbok di Kedah yang luasnya mencapai 3.000 hektar diyakini memiliki 39 tumbuhan rawa mangrove asli. Jumlah tersebut disebut-sebut lebih dari setengah jumlah total yang dimiliki di seluruh dunia. Ini juga dikonfirmasi oleh ekspedisi ilmiah pada tahun 2013. Ketiga, terowong Lebuh Raya Dwi Fungsi atau terowongan jalan raya fungsi ganda pertama di dunia. Terowongan jalan dan pengelolaan air banjir atau SMART adalah terowongan pengalian air dua fungsi pertama di dunia. Terowongan SMART yang selesai pada tahun 2007 ini memiliki panjang 9,7 km dan memiliki jalan raya 2 tingkat sepanjang 3 km. Keempat, dokumentari hewan pertama di dunia direkam di Sabah atau film dokumenter hewan pertama di dunia yang difilmkan berada di Sabah. Pada tahun 1920 dan juga 1935, sepasang suami istri yakni Martin dan Osa Johnson mengunjungi Sabah yang dahulu dikenal dengan Borneo Utara. Kalau mau tahu, pasangan suami istri ini juga merupakan sinis Hollywood. Selama kunjungan mereka ke Sabah, mereka membuat film dokumenter yang menampilkan visual hewan-hewan di Sabah secara utuh. Kelima, tabung haji luncurkan kartu debit Mastercard non-perbankan pertama di dunia. Pada tahun 2014, Malaysia membuat sejarah ketika lembaga tabung haji mengeluarkan kartu debit Mastercard non-bank pertama di dunia.
Dengan adanya kartu debit ini, umat Islam Malaysia lebih mudah melakukan pembayaran menggunakan kartu tersebut saat menunaikan ibadah haji atau umroh di Mekah dan Madinah. Di sisi lain, kita juga bisa menggunakannya untuk urusan sehari-hari. Keenam, negara pertama di dunia yang guna paspor biometrik atau negara pertama di dunia yang menggunakan paspor biometrik. Malaysia adalah negara pertama di dunia yang mengeluarkan paspor biometrik pada Maret 1998. Teknologi tersebut dikembangkan oleh perusahaan teknologi lokal bernama Iris Corporation. Saat ini, lebih dari 150 negara terlihat menggunakan teknologi ini untuk memudahkan keluar masuknya suatu negara. Ketujuh, jenama makanan atau merek makanan Mary Brown jejak sejarah sebagai terbesar di dunia. Mary Brown, merek makanan cepat saji yang didirikan di Johor Bahru pada tahun 1981 ini, dimiliki oleh Datuk Lawrence Liu dan Datin Nancy Liu dari Malaysia. Hingga saat ini, Mary Brown telah membuka 500 cabang di seluruh Malaysia dan juga dibuka di lebih dari 15 negara. Siapa sangka brand Mary Brown yang telah memiliki sertifikat halal ini menjadi brand terbesar di dunia yang bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam. 8. Sabah jadi tempat perlindungan orangutan pertama di dunia. Didirikan pada tahun 1964 oleh Barbara Harrison, pusat rehabilitasi Spilok di Sandakan, Sabah telah menjadi suaka orangutan pertama di dunia. Pusat rehabilitasi ini dibuat untuk melindungi orangutan yang terlantar dan kurang mendapat perhatian. Tempat penampungan serupa dibangun di Indonesia pada tahun 1980. 9. KLIA jadi lapangan terbang atau bandara pertama di dunia yang mempunyai hutan. Bandara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA menjadi bandara pertama di dunia yang memiliki kawasan hutan di dalamnya. KLIA yang dibangun pada tahun 1998 dianggap sebagai salah satu bangunan paling terkenal di dunia dengan kawasan hutan sebagai objek wisatanya. 10. Bukit Bendera di Pulau Pinang catat terowongan paling curam di dunia. Terowongan kereta api yang membawa pengunjung di Bukit Bendera Pinang ke kawasan puncak tercatat sebagai terowongan berbukit paling curam di dunia. Terowongan dengan kecuraman 27,9 derajat ini dibangun antara tahun 1906 hingga 1923. Sebenarnya masih banyak lagi keberhasilan yang telah diraih Malaysia di tingkat internasional. Di antaranya meraih penghargaan di panggung Hollywood serta menjuarai kompetisi MasterChef. Oke, itulah beberapa hal yang membuat Malaysia menjadi nomor 1 di dunia. Semoga bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan dan juga informasi. Saya kira cukup sekian dulu video singkat pada kali ini, dan saya minta maaf jikalau dalam statement ataupun penyebutan dalam sebuah nama ataupun tempat ada kekeliruan ataupun kesilapan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.